Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah muslimatul iman yang dirahmati Allah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, masih diberi kita kenikmatan iman wal Islam wal umur wasihat wal afiat. Semoga kehadiran kita di musala ini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini materi ringan, jadi enggak terlalu berat ya. Judulnya adalah sebab-sebab terjadinya perceraian. Nah, ini sebab-sebab terjadinya perceraian. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur masalah perceraian. Agama lain yang dekat aja sama kita ya, Kristen, melarang perceraian. Jadi nggak ada di kitab itu diatur. Agama lain juga Buddha, Hindu semua tidak mengatur masalah perceraian. Nah, kita ini Islam ini agama paling komplit. Jangan karena perceraian tapi cebok aja diatur. Sehingga kita perlu tahu, bukannya tujuan saya nih ngasih tahu perceraian terus nanti Bapak boleh cerai gitu di rumah, enggak. Tapi lebih pada memperlihatkan bagaimana Islam itu komplit. Bahkan masalah perceraian itu diatur. Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mengatur masalah perceraian ada banyak. Di antaranya ayat yang paling top itu ada di Al-Baqarah dan An-Nisa. Banyak sekali. Dan ada satu surat ke-65 dalam Quran, judulnya At-Tolak, surat tolak. Nah, tolak ini perceraian. Sampai ada satu surat yang mengatur khusus masalah perceraian ini, yaitu At-Tolak, surat ke-65. Nah, jadi kita ini perlu paham bahwa perceraian dalam Islam itu artinya izalatun nikah bilafzin makhsus, memutuskan tali pernikahan dengan lafal khusus. Misalnya lafalnya gini, saya cerai kamu, saya talak kamu. Itu lafal yang soreh, lafal yang jelas. Atau lafal dengan menyindir istri, mulai hari ini kamu saya pulangkan ke orang tua kamu. Nah, itu cerai. Bahasa Arabnya at-tolak, pakai kop belakangnya. Cuman kita ini nggak bisa nyebut tolak, lama-lama akhirnya talak. Talak ya. Nah, diatur dalam Islam itu. Jadi hukumnya apa nih? Bercerai hukumnya apa? Mengingat nikah itu tujuannya suci dan mulia. Kalau Bapak lihat, kalau Bapak diundang nikah sama orang, di undangan nikahnya itu ada Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Bunyinya begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Jadi kita hanya boleh nikah sama manusia aja, nggak boleh nikah sama hewan, sama jin gitu ya. Terus litaskunu ilaiha, agar kamu tentram bersamanya. Jadi nikah itu tujuan awalnya supaya kita ini laki-laki tentram. Yang namanya tentram itu bahasa Arabnya sakinah. Nah, terus waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan setelah kamu tenang habis nikah, enggak telingas-telingus lagi, dikasih sama Allah mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi nikah itu tujuannya pertama cari ketenangan, terus cari cinta dan kasih sayang.
Kalau perlu, maaf aja nih, bukan harus. Kalau perlu nikah tuh sampai mati. Gak usah ganti-ganti gitu ya. Walaupun ganti nggak dilarang. Gak usah ganti-ganti, gak usah bercerai. Kalau perlu begitu nikah tuh. Nah nikah tujuan yang kedua, nikah tuh menjaga kehormatan. Dengan kita punya istri, kita nggak jalan-jalan lagi, nggak cari-cari tiap malam minggu, cari pasangan, cari enggak. Pokoknya udah tetap di rumah. Yang ketiga, orang yang menikah itu tujuan yang utamanya adalah menyempurnakan agamanya. Iza tazawwajal abdu faqad istaqbala nisbuddin. Kalau ada dua orang menikah, maka mereka sebenarnya menyempurnakan separuh dari agamanya. Kan kita disuruh menyempurnakan agama, Pak. Perintahnya gini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha apa? Itu loh, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara total. Nah, kita disuruh. Kita sekarang nggak tahu nih, Pak Edi berapa persen agamanya, Pak Mulyanto berapa persen, nggak tahu tuh. Dengan menikah, kita udah dikasih dirapel sama Allah, separuh agama tuh udah kita tempuh. Tinggal faliyataqilah finisil baki, yang separuh lagi berdua, naik haji berdua, sholat berjamaah di rumah, saling kasih sayang gitu loh. Tujuan nikah tuh itu mulia semua tujuannya. Nah, tapi boleh kalau di tengah jalan ada masalah, boleh terjadi perceraian. Yang namanya tolak tadi gitu loh. Diatur dalam agama. Kalau dalam agama Kristen misalnya, jelas-jelas nggak boleh bercerai. Dalam Matius pasal 19 ayat 2 disebut, demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu orang Kristen punya doktrin begitu. Jadi kalau mereka pun terjadi cekcok dalam perceraian, mereka pura-pura masih nikah. Nggak boleh diresmikan di gereja, perceraian itu nggak boleh, apalagi Katolik. Nah kita ini boleh, asalkan dengan alasan yang tepat. Makanya pagi ini mau diterangkan sebab-sebab terjadinya perceraian. Ya, kalau bisa untuk umat Islam kayak kita ini, apalagi yang beriman begini, yang suka ke masjid, kalaupun terjadi perceraian, itu adalah pintu darurat, pintu terakhir yang udah nggak bisa lagi diselesaikan masalahnya. Surat An-Nisa ayat 30-an ke sini, ke 40. Itu mengatur bagaimana orang tuh sebetulnya dicegah supaya jangan sampai ada yang bercerai. Dengan cara apa? Pertama, negosiasi, mediasi. Dari pihak perempuan panggil satu hakim, dari pihak laki-laki panggil satu hakim, berunding. Sampai begitu. Tapi kalau itu semua udah ditempuh terus nggak ada jalan lain, silahkan. Nah, sekarang kita mau nguraikan dikit. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang bercerai? Menyebabkan orang ditalak, perempuan ditalak. Apa sih? Kalau wajarnya orang cerai mati, nah, seperti Pak Derajat ya, mohon maaf, itu mengalami cerai mati. Kalau misalnya yang duluan Pak Derajat nih, sehingga Bu Derajat ditinggal oleh Pak Derajat, aturannya cuma satu, Bu Derajat boleh menikah lagi kalau sudah 4 bulan 10 hari, namanya masa iddah, masa tunggu. Itu enak, udah nggak ada aturan lagi. Tapi kalau cerai hidup ini aturannya banyak nih, ya, konsekuensinya banyak itu. Bahkan nikah orang yang talak itu mesti tahu aturannya. Di antaranya ada talak 1, talak 2, namanya talak bain. Talak 3, 2 itu talak roji, ada talak bain, ya. Nah, tapi kita nggak mau ngomongin teknis seperti itu pada pagi ini. Yang mau saya garap adalah sebab-sebab orang bercerai. Sebab-sebab akhirnya terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Ada 3 sebab, ada 4 sebab. Sebab pertama, sebab internal. Sebab yang terjadi dari suami atau istri. Sebab kedua, sebab eksternal. Sebab ketiga, diperintah agama. Jadi cerai itu juga diperintah oleh agama. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu orang akhirnya diperintah oleh agama ini untuk bercerai. Dan yang keempat, sebab-sebab khusus. Ya, nah, oke, kita garap yang pertama dulu. Sebab-sebab adalah yang pertama, sebab-sebab internal. Sebab internal ini ada 4 yang berasal dari suami istri. Pertama, adanya orang ketiga.
Nah, adanya orang ketiga. Baik itu yang dimiliki oleh istri atau oleh suami. Istilah apa sekarang Pak? Orang selingkuh. Pertama itu. Suatu hari Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki, lalu dia ngadu kepada Nabi. Dia ngomong begini, Inna imro'ati la taruddu yada li amsi. Sungguhnya istriku nggak menolak dicemek-cemek sama orang. Kata orang ini, ya ke Nabi. Hei Nabi, sesungguhnya istriku nggak nolak kalau dipegang-pegang sama orang. Nabi langsung bilang, ceraiin. Tuh. Nabi bilang, istri yang begini ceraiin. Saya mikir Pak, lihat dari sini Pak. Coba kalau kejadian itu ke saya. Saya pulang kantor, istri lagi di pagar apa di mana, tapi dipegang-pegang sama Pak RT misalnya, mau siapa gitu. Perasaan saya gimana ya? Maka Nabi menjawab, ceraikan saja dia. Ceraikan saja. Jadi kalau kamu ngadu begini dan tuduhanmu itu benar bahwa dia memang dipegang sama orang tuh senang, nggak nolak gitu, ceraikan. Lalu kata orang itu, tapi aku nggak tahan Nabi berpisah dengannya. Ya, orang ini ngadu istrinya selingkuh, tapi dia disuruh ceraiin, dia bilang, tapi saya nggak tahan pisah sama dia, nggak ada lagi gantinya gitu lah. Nabi berkata, ya kalau kamu nggak tahan, kamu apa ya, didik dia, kamu ikat dia, berikan dia segala kebutuhannya, jangan boleh dia keluar, kamu manjain dia. Nah itu alternatifnya. Jadi Islam itu membolehkan orang untuk mentalak orang yang selingkuh, istri yang selingkuh. Pertama ya, ada orang ketiga itu. Supaya gini, kita jangan sampai punya musuh dalam selimut gitu. Kita tidur sama orang yang kita benci gitu. Pertama. Yang kedua, alasannya suami tidak memberi nafkah. Nah, ini. Nafkah itu apa sih, Pak? Nafkah itu adalah kebutuhan belanja. Itu yang zahir. Nafkah batin adalah hubungan intim atau jima. Nah, suami dalam waktu tertentu nggak pernah memberi nafkah ini, dua-duanya ini. Atau hanya memberi nafkah satu aja. Kasih belanja tapi nggak ditidurin, atau ditidurin doang nggak dikasih duit, ya sama ini. Nah ini boleh si istri kemudian mengadu pada pengadilan agama. Kan Bapak sering dulu ya tahun 80-an kita nih kalau nikah suruh baca sigot taklid. Dengan ini saya nama Wahyu, hari ini saya menikahi si ini binti ini gitu. Nah lalu saya berjanji ya kan, apabila sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah atau saya memukul badan istri saya atau apa, maka jatuhlah talak satu saya kepada istri saya, mengadu pada hakim, dia membayar iwat, maka jatuhlah talak satu saya. Nah itu namanya talak gantung. Jadi yang kedua, suami tidak memberi nafkah. Dulu zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab pernah memberi surat kepada pasukan Islam di luar supaya mereka yang lagi berperang ini selama 6 bulan segera pulang. Kalau tidak, segera ceraikan istrinya masing-masing dan kasihlah nafkah yang belum terbayar. Jadi tegas Pak Islam. Begitu orang menikah, dia mesti memberi nafkah. Walaupun istrinya ridho, ya udah deh nggak apa-apa, saya yang penting saya dinikah sama Mas, nggak usah kasih nafkah. Tetap ada kewajiban laki-laki memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kalau tidak, maka Islam mengizinkan untuk istri cerai aja, suami cerai aja. Nah, karena buat apa hidup di situ kalau nggak diberi nafkah gitu lah ya. Jadi hidup tidak bisa hanya dengan modal cinta semata. Yang ketiga, dalam sebab internal ada KDRT, ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi suatu hari di zaman Nabi masih hidup, ada seorang sahabat namanya Rubai bin seorang sahabat bernama Sabit bin Qais. Dia memukul istrinya sampai istrinya patah tangannya.
Lalu istrinya itu ngadu pada Nabi, aku nggak tahan hidup sama Qais. Nah, makanya kata Nabi mengirim utusan kepada Qais untuk menyuruh Qais segera menceraikan istrinya itu. Nggak usah lagi ditahan, jangan sampai kalau kamu masih tahan dia di rumah dan kamu pukulin akan terjadi pembunuhan. Maka untuk melindungi istrinya ini, maka Nabi bilang sama Qais, kamu ceraikan saja istrimu itu. Kalau hanya dia dijadikan bahan objek pukulan bagi kamu, ceraikan saja. Lalu sesudah Nabi menyuruh begitu dan Qais nurut diceraikan, Nabi menyuruh pada istrinya itu untuk dia statusnya janda dengan masa iddah hanya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan kamu boleh lagi menerima lamaran orang lain. Ya, gitu ya. Itu sebab ketiga dari internal, yaitu yang pertama tadi kan sebabnya adanya perselingkuhan, kedua suami tidak memberi nafkah, ketiga ada KDRT, dan yang keempat suami goib. Bapak kalau baca kitab-kitab klasik, Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, ada istilah suami goib. Bahkan contohnya suami dimakan macan, suami masuk hutan nggak keluar lagi itu. Jadi suami goib. Kalau ada suami goib, maka ditunggu, kata Rasulullah. Waktu tunggunya istri itu berapa lama? 4 tahun. Sesudah 4 tahun nggak ada kabar, nggak ada kehadirannya, 4 tahun berturut-turut nggak ada kabar, maka si istri boleh menetapkan diri sebagai janda. Suami saya udah nggak ada, saya jandanya, maka si istri disuruh untuk menunggu lagi 4 bulan 10 hari. Ya, masa iddahnya untuk bisa menerima lamaran dari yang lain. Nah itulah, jadi ini sebab internal. Pertama adalah perselingkuhan, kedua adanya suami nggak memberi nafkah, 3 adanya KDRT, dan keempat adanya suami goib. Jadi, tapi dalam Islam istri diwajibkan untuk menunggu 4 tahun, Pak. Jangan main kawin lagi aja gitu. Tahu-tahu suami datang. Jadi 4 tahun nunggu. Begitu 4 tahun udah nggak ada sama sekali, dicari kemana-mana nggak ada, maka dia menetapkan diri jadi janda. Lalu 4 bulan 10 hari menunggu lagi sampai bersih, ya, maka boleh dia menikah lagi. Itu sebab-sebab internal. Jadi inilah yang diajarkan dalam agama kita, sebab-sebab yang membolehkan orang bercerai. Ya. Kedua, sebab-sebab eksternal. Sebab eksternal adalah sebab yang berasal dari luar rumah tangga. Itu pertama, eksternal nih, orang boleh bercerai karena anjuran orang tua. Bayangkan Pak, anjuran orang tua. Misalnya gini, saya menikah sama perempuan. Orang tua saya nih melihat, wah ini istrimu orang nggak benar. Dari pendapat dia, maka ceraikan aja. Saya di situ kemudian, oh ya saya terima, maka saya ceraikan. Kok ada orang seperti ini, Pak? Orang tua seperti ini. Orang tua seperti ini itu adalah orang tua yang punya basiroh. Basiroh itu adalah mata hati. Dia bisa tahu nih, terutama ibu-ibu nih, dia bisa tahu, wah ini bukan gadis baik-baik. Kalau dia melihatnya itu setelah pernikahan terjadi, lalu dia nasihatin pada anak laki-lakinya, jangan terus sama dia, kamu ceraikan. Nah di zaman Nabi itu ada yang begitu, Pak. Nama Abu Darda. Abu Darda ini bersaksi, ada seorang laki-laki yang datang pada Nabi. Kata dia gini, sungguh aku memiliki seorang istri, dan sesungguhnya ibuku dan ayahku menyuruhku untuk menceraikannya. Dengan sebab dia melihat dan berdoa pada Allah mau petunjuk, ini kayaknya mantuku ini kurang benar, maka dia minta pada Allah buktikan. Terbukti bahwa ini orang nakal gitu loh. Ya, tapi dia nggak langsung menuduh atau melihat, maka dia bilang sama anaknya, kamu ceraikan. Nah
anak laki-laki yang disuruh ceraikan ini datang ke Rasulullah, ngadu ke Rasulullah, orang tuaku itu kok nyuruh aku ceraiin istriku, padahal aku cinta sama istriku. Maka Rasulullah menjawab ini, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tuamu itu pintu surga paling tengah. Kalau kamu mampu, kamu turuti dia. Dengan kamu menuruti dia, insya Allah kamu masuk surga. Tapi kita jangan sembarang orang tua, Pak, yang kita dengerin begitu. Orang tua yang punya basiroh, orang tua yang memang taat kepada Allah, sehingga dia diberi petunjuk oleh Allah bahwa mantunya ini nggak benar itu. Maka boleh kita turutin, karena zaman Nabi itu. Salah satu contoh kasusnya begini. Dulu Nabi Ibrahim itu tidak hidup bersama anaknya yang namanya Ismail. Dari mulai Ismail bayi, kan dia tinggal di Mekah ya. Dia terus balik lagi ke istrinya yang pertama. Sampai kemudian Ismail sudah 13 tahun, didatengin lagi kan. Yang dibilang, ya hai anakku, saya mimpi menyembelih kamu segala macam. Akhirnya bergaul lagi. Ditinggal lagi oleh Ibrahim. Sampai Ismail menikah, Ibrahim kan gak hadir. Jadi Ismail udah besar nih. Belum jadi nabi, tapi udah. Bahkan Ibrahim sempat hadir setelah Ismail menikah, tapi Ismail nggak di rumah, ada istrinya di rumah. Nah, Ibrahim selaku mertuanya nanya tuh sama ininya, sama istrinya Ismail, sama menantunya, gimana hidupmu nak? Kata istrinya itu begini, wah susah, air susah, daging susah, pokoknya kita susah hidupnya. Ismail tiap hari berburu, pulangnya nggak tahu kapan gitu. Lalu Ibrahim berpesan, nanti sampaikan pada anakku bahwa saya kesini. Sampai kepada Ismail, Ibrahim saya kesini. Dan saya pesan pada anakku itu supaya mengganti palang pintunya. Nah, ini ada bahasa kiasan supaya dia mengganti palang pintunya. Disampaikan sama istrinya itu, Ismail datang, istrinya bilang, tadi ada orang laki-laki datang kemari ngaku ayahmu, namanya Ibrahim, dan dia berpesan padaku supaya mengganti palang pintumu. Kata Ismail, itu tandanya bapakku nyuruh aku ceraiin kamu. Jadi ada bahasa kiasan. Kenapa Ibrahim begitu? Karena istrinya tadi ngomongnya kurang bersyukur. Wah, hidup saya susah gini-gini. Nah, setelah Ismail menikah lagi, Ibrahim datang lagi. Ismail nggak ada. Dia ngomong sama istrinya yang baru nih, istri yang kedua nih. Gimana hidupmu nak? Kata istri yang kedua ini, yang itu, wah alhamdulillah kita walaupun makannya nggak mewah-mewah, tapi tiap hari ada air, ada gandum, ada semuanya. Lalu Ibrahim berpesan, bilang sama Ismail saya kemari, dan bilang sama Ismail, palang pintumu udah kuat sekarang, nggak usah diganti. Nah, dia sampaikan lagi ke istrinya. Istrinya nyampein ke Ismail, tadi ada orang laki-laki kemari berkata bahwa palang pintu kamu udah kuat. Oh, artinya saya nggak boleh nyerahin kamu udah istri yang hebat. Nah itu, jadi ada ajaran orang tua yang boleh kita dengarin, bahwa kita disuruh menceraikan istri kita, pasti ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Ya, itu sebab eksternal yang pertama. Sebab eksternal yang kedua adalah sihir. Nah, ada rumah tangga di seluruh dunia yang nggak ada jutrungannya, tahu-tahu bercerai. Boleh jadi itu karena sihir, Pak. Karena Al-Quran pun menceritakan begitu. Kalau Bapak lihat Al-Baqarah 102, ada satu di tengah-tengahnya ada selipan. Dulu ada di negeri Babilonia ada malaikat namanya Harut Marut. Harut dan Marut ini punya ilmu sihir yang diajarkan pada manusia. Tapi sebelum dia ngajarin sihir, dia bilang sama manusia, jangan dipakai ini untuk yang mudarat ya. Nah, ilmu itu adalah ilmu sihir yang bisa menceraikan antara suami istri yang lagi rukun. Nah, jadi Bapak jangan meremehkan yang namanya santet, teluh, sihir ini. Dia beredar sampai hari kiamat. Dan ini prestasi anak buah iblis yang paling tertinggi adalah bisa memisahkan antara suami dan istri.
Dibikin dengan sihir pokoknya. Jadi dibikin suami benci sama istri, istri benci sama suami gitu. Hati-hati. Nah ini sebab eksternal yang kedua. Jadi tadi sebab internal adalah sebab yang datang dari suami istri sendiri, yaitu perselingkuhan, nafkah tidak ada KDRT, dan ada apa tadi? Ada 4 ya pokoknya. Lalu yang kedua ini sebab eksternal adalah yang pertama dari anjuran orang tua. Orang tua menganjurkan untuk diceraikan karena sebab tertentu ya Pak, karena dilihat secara basiroh nggak benar nih mantunya. Yang kedua karena sihir. Jadi hati-hati menghadapi sihir. Yang paling aman kalau Bapak supaya rumah tangga aman nggak disihir orang, karena sihir itu datangnya dari dengki Pak. Kadang-kadang misalnya kita melihat Pak Haji Tarjo dengan istrinya rukun terus, orang benci, kepengennya mereka berpisah gitu, bisa itu, bisa, ya dengan macam-macamnya yang mereka bersekutu dengan jin, dengan dukun-dukun, bisa kegarap. Nah untuk melindungi diri dari sihir, banyak-banyaklah baca ayat kursi. Simple, sebelum tidur ayat kursi, bangun tidur dengan setelah la ilaha illallah syarikalah ayat kursi. Insya Allah sihir itu tidak akan mempan pada diri kita dan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebab tadi sebab internal, sebab eksternal. Lalu yang sebab ketiga adalah perintah syariat. Perceraian bisa datang dari perintah syariat. Ya, maksudnya begini. Dulu zaman Nabi, sebelum adanya ayat yang membolehkan seorang laki-laki menikahi 4, maka setiap rumah tangga tuh Abu Bakarnya istrinya 8, Umar bin Khattab istrinya 8, ada yang istrinya 12. Turun ayat itu bahwa nikah itu maksimal 4. Maka perintah syariat, orang yang masih punya istri 8 dikurangi, yang 4 dicerai. Kan gak ada sebab apa-apa, gak ada selingkuh, gak ada apa. Tapi karena menuruti agama, perintah agama hanya boleh maksimal 4, maka Abu Bakar bilang, kamu nomor 1, nomor 2, saya cerai, sisanya hak saya. Nah, ya. Tapi sekarang udah gak ada kejadian kan. Bapak kan pasti kalau menikah lagi paling pol 4 Pak, dalam waktu yang bersamaan, gak boleh lebih dari itu. Nah, zaman Nabi dulu karena ayatnya belum turun, orang yang punya istri lebih dari 4 ya aman-aman. Begitu turun ayat ini, maka otomatis menceraikan yang 4 ya. Punya istri 12, yang 8 diceraikan, yang 4 masih ada gitu. Nah itu perintah syariat yang pertama. Perintah syariat yang kedua ini agak unik nih, judulnya persaudaraan muslim. Jadi zaman Nabi begini Pak, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang hijrah namanya orang muhajirin. Orang-orang yang di Madinah yang menerima mereka hijrah namanya orang-orang Ansor. Nah, orang-orang muhajirin yang hijrah sama Nabi tidak membawa apa-apa. Kadang-kadang istrinya nggak mau ikut, kadang nggak mau beragama Islam, atau kadang-kadang hartanya habis. Jadi dia hanya bawa diri. Orang-orang Ansor yang di Madinah adalah orang-orang kaya. Nah, satu hari begitu Nabi udah sampai, Nabi bilang sama orang Ansor, sebentar lagi akan ada saudara-saudaramu dari Mekah, kaum muhajirin datang kemari. Kalau mereka kemari, tolong bantu mereka, kasih rumah, kasih harta, kasih makanan, kasih apa segala macam. Orang Ansor nurut Pak, makanya Allah puji orang Ansor tuh. Mereka menolong orang-orang muhajirin yang nggak punya tempat tinggal. Nah, ketika ada datang ini, ada seorang Ansor bernama Sa'ad bin Rabi. Datang nih orang muhajirin, capek-capek ini, kan nggak punya rumah. Sa'ad bilang begini, sini, saya punya 2 rumah, 1 buat kamu. Pokoknya kamu nggak usah khawatir, di rumah itu udah ada makanan segala macam. Saya punya 2 istri, 1 saya ceraiin buat kamu. Tuh, jadi dia ceraikan istrinya bukan karena istrinya selingkuh, karena Nabi memerintahkan persaudarakan kamu dirimu dengan orang muhajirin, berikan mereka bantuan sepenuhnya. Maka orang ini Ar-Rabi bin Sa'ad memberikan istrinya kepada orang muhajirin. Saya punya 2 istri, 1 saya tahan, 1 buat kamu, saya ceraiin dulu, kamu nikahin. Jadi itu perceraian
atas perintah agama, ya terjadi. Jangan dilakukan sekarang Pak. Ntar Pak Tri ke rumahnya siapa itu, dikasih istrinya. Tapi Pak Tri memang punya dua kan, satu Bu Tri, satu Bu Sabar. Silakan. Lalu perintah agama yang ketiga yang bisa membuat orang bercerai, kalau salah satu dari entah suami entah istri murtad, dia pindah agama, otomatis cerai itu. Jadi misalnya saya menikah dengan orang namanya Lina nggak tahan nih, mungkin dia artis, dia pindah Kristen. Sejak saat itu saya tidak lagi suami dia, otomatis ya, karena ada larangan la tankihul musyrikat hatta yu'minu. Jadi tidak boleh menikahi perempuan selain Islam sampai mereka beriman. Itu. Jadi kalau salah satu murtad, otomatis langsung statusnya bercerai. Zaman Nabi ini ada yang antik nih Pak. Ketika ada orang namanya Ibnu Sinan masuk Islam, Rofi bin Sinan masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam. Jadi kan dua-duanya orang Yahudi. Lalu Rofi dapat hidayah masuk Islam, istrinya nggak mau. Maka Nabi memanggil keduanya, Rofi sini, kamu kan masuk Islam. Istrinya masuk. Tapi Nabi nggak menyuruh istrinya masuk Islam. Nabi justru menyuruh, mereka punya anak kan, anaknya memilih mau ikut bapak atau ikut ibu. Ternyata anaknya mau ikut ibunya, padahal ibunya non muslim. Lalu Nabi berdoa depan mereka, ya Allah berilah hidayah pada anak ini, memilih yang terbaik. Maka setelah didoain itu anaknya balik lagi ke bapaknya. Maka anaknya ikut bapaknya, kemudian mereka diceraikan karena salah satu nggak mau ikut Islam, salah satu masuk Islam, gitu ya. Jadi itulah Pak sebab-sebab yang membuat orang bisa bercerai, yaitu pertama sebab internal terdiri dari 4, yaitu adanya perselingkuhan, adanya KDRT, adanya nafkah yang tidak diberikan oleh suami, dan adanya suami goib, suami atau istri goib ya Pak ya. Suami goib, istri goib, nggak tahu kemana tuh, ditelan ular kayak apa, pergi ke hutan apa itu. Jadi kitabnya begitu. Yang kedua sebab eksternal, yaitu yang pertama apa sih eksternal? Perintah orang tua. Yang kedua sihir. Ya. Yang ketiga adalah sebab-sebab yang dari agama, yaitu pertama penyesuaian jumlah istri. Dulu zaman Nabi istri masih lebih dari 4, ketika turun ayatnya maka dikurangi, hanya boleh maksimal 4. Kemudian persaudaraan muslim, ada orang kaya yang memang kesian sama sahabatnya yang nggak punya apa-apa, maka kemudian salah satunya murtad, itu sebab-sebab perintah agama. Terakhir sebab-sebab orang boleh bercerai itu ada sebab khusus. Sebab khususnya ada 5. Dan ini akan diterangkan di bab lain Pak ya. Pertama zihar, li'an, ada ila, ada khulu, ada fasakh. Nah ini menerangkannya emang perlu waktu. Saya hanya menyebutnya aja dan sedikit menerangkannya. Zihar artinya seorang suami tiba-tiba menyamakan istrinya sama ibunya. Kalau dalam kitabnya disebut gini, ada suami ngomong gini sama istrinya, anti ka zohri ummi, kamu punggungmu sama dengan punggung ibuku. Perkataannya begitu. Tapi kalau zaman modern ini gini nih, kamu kok mirip ibuku ya, seksinya mirip. Nah, itu zihar itu menyebabkan orang itu tidak boleh lagi menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Kalau dia juga nggak meralat itu, maka statusnya cerai, karena dia haram lagi menyentuh istrinya itu, seolah-olah dia menghalalkan ibunya menjadi istrinya gitu loh. Namanya zihar. Zihar ini digarap di Al-Quran banyak Pak ayatnya, di Al-Baqarah, di mana-mana. Nah menerangkan zihar ini nantilah ya di bab lain. Yang kedua ada suami namanya mengila. Ila itu begini, saya bersumpah tidak akan hubungan intim lagi sama kamu. Tujuannya menyiksa.
tujuannya menyiksa dia gitu. Kan istri kalau nggak diberikan begitu juga gelisah Pak. Nah ada suami yang begitu. Nah selama suami itu belum mencabut sumpahnya, kemudian lewat 4 bulan, maka jatuh cerai itu, jatuh talak, nggak boleh lagi digauli. Ya tuh. Kemudian ada li'an. Li'an tuh gini, suami ngelihat anaknya, kok nggak mirip aku ya? Ini mesti kamu selingkuh nih. Dia nuduh istrinya, ini bukan anak saya nih. Tes DNA, ntar dulu kalau DNA, pokoknya saya yakin ini bukan anak saya nih. Kamu selingkuh, soalnya saya Ambon, kamu hitam juga. Lo anaknya lahir putih sipit gitu. Ini mesti kamu selingkuh sama Cina. Oh, misalnya gitu. Maka si suami itu wajib membuktikan tuduhannya. Kalau dia nggak sanggup membuktikan, maka dia kalau dalam Islam ya dicambuk. Kalau dia nggak bersedia dicambuk, dia boleh bersumpah, namanya sumpah li'an. Sumpahnya 5 kali. Demi Allah, saya benar, istri saya yang salah. Demi Allah, saya benar, istri saya yang salah. Sumpah yang kelima adalah kalau saya yang salah, saya bersedia dilaknat oleh Allah. Kayak mubahalah itu kan. Itu namanya li'an. Nah, tapi li'an mesti disambut sama li'an juga. Istrinya didatangkan juga, istrinya bilang, saya nggak selingkuh demi Allah. 4 kali, saya nggak selingkuh. Apabila saya selingkuh, yang kelima nih, maka saya bersedia dilaknat oleh Allah. Itu namanya li'an. Orang suami istri yang sudah melakukan li'an, maka dia harus dipisahkan. Rasulullah nggak mentolerir lagi orang yang sudah melakukan li'an, laknat antara suami istri itu. Jangan mereka jangan bersama lagi. Udah cerai aja. Tuh li'an. Zihar, ila, li'an. Yang keempat khulu. Suami istri bisa terjadi khulu. Khulu itu artinya tuntutan dari istri. Kan selama ini yang kita tahu yang berhak menceraikan cuma laki-laki kan. Nah kalau khulu adalah permintaan istri kepada hakim agar dia bisa dicerai oleh suami ini. Sebabnya macam-macam kayak tadi tuh, ada KDRT, ada dia nggak tahan sama suami, bengis segala macam. Boleh datang dengan mengembalikan mahar. Kalau maharnya cuma Al-Quran sama sejadah mah enak. Kalau maharnya kebun 20.000 hektar, pokoknya mesti dikembaliin. Nih, hakim, saya udah nggak tahan hidup sama suami ini, saya mau hakim jatuhin talak saya sama suami ini. Ini saya kembalikan maharnya. Itu namanya khulu. Terakhir fasakh. Fasakh itu adalah pembatalan nikah. Karena satu sebab tertentu yang yakin nggak boleh mereka menikah. Contoh, pasangan suami istri diketahui diusut ternyata mereka saudara kembar. Kan saudara kandung nggak boleh nikah. Oleh sebab itu maka hakim memutuskan fasakh, pembatalan menikah mereka. Itu ya Pak ya. Nah itu semuanya masuk dalam sebab-sebab khusus. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi singkat aja. Sebab-sebab orang bercerai itu ada 4. Sebab internal, sebab eksternal, sebab syariat agama memerintahkan, dan sebab-sebab khusus. Yang tadi saya uraikan semua. Semoga bermanfaatnya dan mohon maaf apabila terlalu cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau protes. Silakan. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan Ya. Dosa atau tidak? Ya. Terkadang saya punya teman. Waktu itu tinggal di Jakarta, istrinya pun sudah melakukan perselingkuhan, sudah selingkuh lah, diketahui anaknya sendiri, anaknya waktu itu masih SD. Nah, terus sudah begitu, sekarang istrinya itu pindah ke kampung, suaminya tetap kerja di sini. Mereka belum bercerai Pak ya? Belum. Nah itu begini Pak Ustaz, itu sering minta pendapat saya. Jadi istrinya itu di kampung pun katanya sering selingkuh juga. Sering selingkuh juga. Baik. Tapi suaminya itu kalau pulang ke kampung itu istrinya juga selalu minta, udah saya ceraikan aja. Keduanya mertuanya juga udah bilang, udah saya kasihan kamu ini namanya beda, udah kalau lebih baik kamu ceraikan aja anak saya itu, saya kasihan sama kamu. Nah, terus kemarin lebaran juga
nomor 1 juga pulang 4 hari, istrinya pun tidak pulang. Oh gitu, ya, ya. Terus anaknya itu kan 2, yang 1 perempuan udah diambil orang, udah ambil anak angkat orang, yang 1 laki-laki itu masih sama istrinya. Baik. Kebetulannya itu tiap bulan itu dikirim sama suaminya itu yang Tetap dikirim. Dikirim. Oh, hebat. Jadi istrinya nuntut pokoknya setiap bulan harus dikirim uang 5 juta, tetap dipenuhi. Nah, terus saya bilang, udah kamu istrimu udah selingkuh terus, kenapa kamu masih ini? Saya tuh merasa sayang, Pak. Sampai sayang. Nah, kalau saya kan menyiksa dirimu sendiri saat itu. Nah, itu lebih baik kamu cerai aja, kamu kan masih muda. Oh, istrimu juga minta untuk diceraiin. Mertuamu juga udah menganjurkan supaya kamu nyeraiin ini. Saya merasa saya kasih anak saya. Dan asal nanti kalau udah gede kan saya. Nah, itu yang perlu saya ketahui yang mulia. Itu apakah dosa itu ditanggung istrinya atau gimana ya? Itu apakah mengandung dosa dan masalah istrinya? Itu aja yang saya. Jadi Bapak sebagai orang di luar rumah tangga sana ya, kan? Ya artinya kan Bapak bukan pelaku dari salah satu itu ya. Bukan. Baik. Begini Pak, orang disebut selingkuh itu perlu mendatangkan saksi. Ini maaf nih, dalam beberapa kitab klasik fikih, yang namanya selingkuh itu selingkuh seksual Pak. Jadi kita nggak boleh langsung menuduh istri kita selingkuh kalau cuma WA doang gitu loh, WA foto. Tapi ini seksual. Dan ingat, saksi yang ditandatangan mesti 4 orang. Yang melihat langsung zakar masuk ke dalam farji, seperti halnya pulpen masuk ke dalam botol tinta. Itu kitab tuh ngomong begitu. Kalau orang nggak ada saksinya, maka harus berdasarkan pengakuan. Saya pernah berzina sama si X, maka ceraikan saya. Harus begitu ngomongnya. Kalau nggak ada bukti dan omongan kayak gitu pengakuan, tidak disebut selingkuh. Itu hebatnya Islam Pak, melindungi privasi. Oleh sebab itu ketika ada kata-kata selingkuh dari mertuanya, anak saya kan selingkuh, kamu ceraiin aja, atau dia sendiri selingkuh, si suami ini sebaiknya harus mendalami. Oke, kamu sekarang udah bilang kamu selingkuh, kamu akui bahwa kamu berzina. Kalau memang kamu akui, saya sekarang juga saya ceraikan. Harus tegas. Tapi kalau nggak ada pengakuan, hanya bilang selingkuh aja gitu, jangan buru-buru diceraiin. Dan juga jangan terlalu cinta. Jangan terlalu cinta gitu kan. Tadi Bapak bilang ya, suaminya saya masih sayang gini. Karena Jibril pernah menasihati Rasulullah, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang mau kamu cintai Muhammad, tapi ingat kamu pasti berpisah dengan yang kamu cintai. Tuh kata Jibril begitu pada Muhammad. Artinya udah Pak, lamanya orang udah nikah kayak kita nih, udah kepala 6, kepala 7 ya, masih punya istri itu. Cinta udah nggak ada, yang ada apa? Tanggung jawab, kasih sayang. Jadi untuk bapak itu juga jangan gelap mata mencintai. Kalau memang dia udah ada pengakuan, apalagi udah pengakuan perzinahan, segera ceraikan. Nah, soal dia masih mau kasih nafkah lagi ya, mungkin masih sayang gitu. Nafkah yang dia berikan setelah perceraian namanya mut'ah. Silakan kasih 5 juta per bulannya kalau dia masih sayang. Tapi untuk hubungan secara agamanya, nikahnya, sebaiknya diputusin. Bapak jangan melihara musang dalam rumah gitu loh. Istri yang udah berani mengatakan bahwa dirinya berzina, sebaiknya dibuang. Itu. Sering lihat yang waktu suaminya berzina itu, anaknya sering lihat juga kan. Iya. Kalau anaknya itu berarti satu cuman. Pokoknya saksi ini mesti 4 Pak. Kalau nggak ada itu, makanya Islam kemudian membolehkan adanya pengakuan. Yang jelas begitu. Nah, kayaknya drama yang terjadi di rumah tangga orang ini itu udah makin rumit Pak, makin komplikated karena seolah-olah apa ya? Pasti masing-masing pegang kartu gitu loh. Sehingga kalau suami masih bilang masih sayang, masih kasih nafkah dalam keadaan dia tidak bersama istrinya itu. Wah, luar biasa itu. Itu anaknya sering ngadu ke bapaknya, tadi mama ada di kamar tuh sama iya.
Banyak lah kejadian begitu. Orang tuanya juga bilang sering dijemput orang pergi gitu. Terus kemarin malah ini udah pulang pun pengen minta hubungan seks gitu. Itu juga istri nggak pernah ngasih. Nah, kalau istri yang begini dalam Islam namanya istri yang nusyus. Nusyus itu artinya membangkang. Membangkang itu ada beberapa ciri. Di antaranya dia kalau pergi keluar rumah nggak bilang. Kemudian dia punya orang ketiga. Atau dia tidak pernah melayani suami. Atau dia nggak bersyukur dan pemberian suami. Itu nusyus semuanya. Sudah ada syarat-syarat begini, Pak. Bilang sama suaminya, udah pulang. Masih banyak kaum wanita mau mengabdi pada kamu sebagai istri, gitu. Dicerahkan hatinya. Dan kalau bapak tanya dosa siapa ini? Dosa berjamaah. Karena ada dosa orang tuanya juga yang membiarkan anaknya selingkuh. Ada dosa siapa itu. Dan ini udah makin hitam, hati-hati Pak. Nanti nggak bisa lagi diselesaikan lagi. Itu udah parah sekali. Iya. Terus itu ada yang pun sekarang udah naik kelas 2 SMA sekarang di Malang, yang perempuan itu. Udah dipungut orang. Udah dia. Udah kekuatan hukum. Iya. Gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi dosanya dosa berjamaah. Segera bilang sama si suami agar menyelesaikan ini. Demi Allah kalau sampai mati dia nggak selesaikan, nggak ada keberkahan Pak dalam hidupnya. Nanti matinya 10 khotimah semua. Ya. Begitu Pak Haji. Cuma kasihan aja Pak. Iya. Saya melihatnya juga, wah dramanya udah berlebihan tuh. Iya. Yang perempuan berapa umurnya Pak? Ya si istri nih, Sekitar 30-an. Oh masih 30? Masih. Nggak mungkin Pak. Anaknya udah SMA kok. Orang kawin muda. Suaminya orang apa itu dekat. Yang ada apa itu Pak? Yang ada helikopter itu apa tuh? Oh iya 40 deh Pak ya, jangan 30, 40 kali ya. Ya seneng. Tatang Sanjaya. Sekitar 37. Iya 37, ya. Wajar. Pak Tri masih 37 kurang setengah. Iya. Alasannya selalu itu, saya masih merasa sayang. Tapi gimana kamu minta aja gak dikasih kok? Lah iya Pak, maka itu. Kamu masih muda masih. Maka itu betul. Jadi sebaiknya suami itu segera tegas mengambil keputusan. Itu istrinya nggak pernah menuntut cerai. Nuntut malah, tapi nuntut belanja juga. Udah selingkuh, belanja. Sebaiknya segera diselesaikan Pak. Udah saya ceraikan aja Pak. Udah bukan hanya satu laki-laki. Ya. Salam. Yang lain? Terima kasih Pak. Ya, baik. Baik, kalau sudah tidak ada kita selesaikan di luar nanti dengan Majelis Al-Mandowanu. Ya, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangan. Usikum warahmatullah. Mari kita baca kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.